semuanya, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cancel culture bekerja di Indonesia. Khususnya, isu yang menyangkut moral, agama, serta representasi minoritas. Untuk videonya kita simak berikut ini. Deddy Corbuzier, nama yang sudah lama dikenal di dunia hiburan Indonesia. Dari mentalis, presenter, sampai akhirnya jadi salah satu podcaster dengan jutaan followers. Lewat channel YouTube-nya, Close the Door, ia sering mengangkat isu-isu sensitif dan mengundang tokoh-tokoh kontroversial. Tapi pada tahun 2022, sebuah episode membuat semua publik benar-benar gempar, yang mana ia mengundang pasangan gay untuk bicara soal hidup mereka sebagai minoritas. Alih-alih jadi ruang dialog, episode itu langsung diserbu kecaman. Netizen menilai bahwa Deddy mempromosikan LGBT dan menyerukan boykot. Podcast itu pun langsung jadi trending, tapi juga menuai gelombang cancel culture. Tagar seperti unsubscribe Deddy muncul di Twitter, disertai seruan boykot dari tokoh agama hingga netizen umum. Dan media online pun membesarkan isu dengan framing Deddy angkat LGBT ke publik. Deddy didukung liberal, sebagian netral, dan sebagian provokatif. Banyak orang sebenarnya setuju bahwa podcast Deddy cuma untuk ruang diskusi. Tetapi karena takut dianggap mendukung LGBT, mereka memilih diam. Akibatnya, suara yang paling keras yaitu penolakan yang paling terdengar. Dan media pun ikut membentuk persepsi. Beberapa media membingkai bahwa Deddy sebagai sosok yang mendukung LGBT. Padahal konteksnya sangat berbeda. Judul-judul sensasional lebih cepat menyebar dan menggiring opini publik. Di media sosial pun, orang-orang cenderung hanya melihat pendapat yang sejalan. Yang marah makin yakin bahwa Deddy salah, yang mendukung malah tenggelam. Akhirnya, satu sisi suara mendominasi dan reputasi Deddy pun terancam. Dan di media sosial pun penuh komentar negatif. Beberapa brand diprotes karena bekerja sama dengannya. Deddy akhirnya menghapus dan mengklarifikasi bahwa ia hanya ingin membuka ruang dialog, bukan untuk promosi. Tapi badai opini publik sudah terlanjur menyebar luas. Meski tidak kehilangan karir, reputasinya terguncang. Ia dinilai melanggar batas norma dan persepsi publik terhadapnya jadi terbelah. Kasus ini pun menunjukkan bahwa di era digital, satu konten bisa mengubah segalanya. Jadi dalam kasus ini apakah Deddy pantas untuk di-cancel atau justru kita butuh ruang seperti itu untuk mengungkapkan opini kita? Dalam kasus ini kita bisa tahu bahwa di Indonesia isu yang menyangkut tentang agama dan seksualitas itu sangat sensitif.